tema bulan ini adalah tinggal dalam Tuhan. Amin. Tinggal di dalam Tuhan. Ya. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau sampaikan mengenai tinggal di dalam Tuhan, yaitu temanya tinggal dalam Tuhan. Kita baca di Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Di depan saya sudah tampilkan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita baca di tempat ini ayat yang kelima. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu, ya, kita sudah baca firman Tuhan ini. Tuhan Yesus itu adalah pokok anggur. Ya, kita ini semua anak-anak Tuhan. Semua anak-anak Tuhan adalah ranting-rantingnya. Ya, kalau kita lihat di rumah yang punya pohon, ya, atau di depan rumah kita lihat ada pokok anggur, pohonnya yang gede dan sarang-sarangnya, ranting-rantingnya itu adalah seperti yang ada di dalam ini. Jadi pokok anggur, karena ini digambarkan pokok anggur, karena Tuhan Yesus sendiri adalah pokok anggur yang benar. Mari kita biarlah tinggal di dalam Dia, ya. Nah, kita tinggal di dalam Dia, Dia tinggal di dalam kita. Karena Dia berkata, kalau kamu tidak tinggal dalam saya, kalau saya tidak tinggal di dalam kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam apapun kalau kita tinggalkan dan kita tidak tinggal di dalam Tuhan, itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pak, bisa kok Pak, saya kan bisa bekerja, usaha saya bisa berhasil. Iya, saat itu kita bisa berhasil. Tapi lama-lama kalau kita tinggalkan Dia dan Yesus tidak tinggal di dalam kita, firman-Nya tidak tinggal di dalam kita akan kering. Kalau sudah kering, ya ranting-ranting itu akan dibuang, akan dibersihkan, ya. Nah, Bapak Ibu, tinggal dalam Tuhan itu berarti, ya, pertama kali adalah melekat, atau yang bahasa Jawanya nempel. Saya kadang-kadang sama Ibu Susi sering ekonomi. Kalau nggak ada Ibu Susi, ada Pak Sulis. Selalu ada dua-duanya. Jadi selalu kalau berdua nempel. Nah, sepasang suami istri harus selalu nempel seperti kemarin, ya kan? Nah, kemarin harus nempel suami istri, harus ada komunikasi. Betul nggak? Ya. Walaupun seperti saya orangnya kelihatannya diem, Ibu Susi kelihatannya lebih banyak ngomong, karena saya maklumi, karena saya hanya 5.000 sehari. Ibu Susi itu 15.000 perkataan setiap hari. Mari suami-suami istri kita ini ada punya 15.000 kata satu hari yang mesti keluar. Ya, jadi suami-suami itu mesti dengerin apa yang diomongin istri. Ya, kalau enggak nanti buntu nanti, ya komunikasinya buntu, ya. Jadi di sini melekat, nempel pada pokok anggur yang benar, ya, nempel sama Tuhan Yesus.
bukan nempel sama pekerjaan, nempel sama Tuhan Yesus. Bukan nempel sama bos, bukan, nempel sama Tuhan Yesus. Kalau kita nempel ya tidak akan kering. Carang ranting-ranting itu kalau nempel terus sama pokok yang besar itu, dia tidak akan kering. Kecuali ya rantingnya tidak mau terima. Nanti saya ada gambarnya ya. Jadi tidak akan kering. Ranting itu selalu tidak akan kering dan selalu berbuah banyak. Kalau itu punya pohon yang berbuah, ada buahnya. Di rumah saya itu ada pohon belimbing, ya, buahnya banyak banget. Tapi sampahnya juga banyak. Nanti saya jelasin Bapak Ibu, ya. Karena saya tadi pagi, kan saya kan hampir setiap pagi di depan rumah itu pohon belimbing itu selalu daunnya kuning-kuning itu pada jatuh. Dan juga pohon belimbingnya yang sudah kuning itu ada ulatnya pada jatuh. Saya waktu nyapu, saya sapu itu kok terinspirasi. Oh iya, ini yang mesti saya sampaikan pagi ini di tempat ini. Kebetulan saya mau sampaikan di tempat ini, ya. Jadi kalau kita nempel itu selalu tidak akan kering, kita akan berbuat banyak. Ya, turun, klik satunya. Ya, ini saya ambil di dalam Google, Bapak Ibu bisa cari. Ya. Ini adalah akar, ini tanah, ini akar, ini adalah pohon, ini adalah pokok anggur yang melambangkan Tuhan Yesus. Ini adalah daun. Ya, Bapak Ibu, di sini ada tanda panah ini ya. Nah, ini juga ada tanda panah. Ini tanda panah ini masuk ke daun. Ya, di dalam kadang-kadang kita nggak perhatiin. Ini untuk anak sekolah SMA kalau nggak salah ya, yang ngajar ya. Ini untuk dulu saya juga menguasai ini. Di dalam pohon itu mempunyai jaringan-jaringan ya, yang bisa membawa air dari tanah melalui akarnya dan membawa mineral-mineral ya, sari-sari makanan dibawa masuk ke dalam daun. Juga ini nada yang naik ke atas itu masuk ke dalam ranting dan nantinya hasilnya berbuah jadi buah. Bapak Ibu, coba ini dipotong. Kalau ini dipotong, ini jatuh kan? Ya. Betul nggak? Ya. Berarti daun ini harus nempel sama pohon. Kalau enggak, mati, layu, kuning jadinya. Kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Kita seperti itu, ya. Mari kita jangan sampai ini terputus nih. Nempelnya ini jangan sampai terputus. Jangan, sekali lagi, kita anak Tuhan, jangan sampai terputus. Nah, yang melayani, lebih-lebih yang melayani. Jangan sampai ini terputus. Kita harus nempel terus. Karena ini ada aliran-aliran air, aliran-aliran mineral ya dari tanah. Tuhan Yesus itu mengalirkan aliran-aliran air hidup ke dalam kita. Betul? Coba kita baca ayatnya. Di Yohanes 7 ayat 36. Betul? Yohanes 7 ayat 37 ayat 37. Saya sudah ketemu, kalau Bapak Ibu belum ketemu ya saya bacakan dulu. Saya sudah ada. Nah, ini tema, ini judulnya adalah air sumber hidup. Di atasnya itu ada judulnya air sumber hidup.
ayat 37 berkata, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya, terus ayat 38. Ayat 38 berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Berarti Tuhan Yesus yang memberi kita aliran-aliran air hidup. Amin. Coba satu lagi, ayat 39. Ayat 39 berkata, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan mengirim Roh Kudus. Kita tahu semua. Ya, hari Pentakosta kita tahu. Di mana kita semua dipenuhi, dibaptis Roh Kudus. Waktu kita percaya sama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di situ Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Amin. Berarti kalau kita connect sama Tuhan Yesus, nanti Tuhan Yesus akan mengalirkan aliran-aliran air yang hidup, yaitu kuasa Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu perlu kita nempel supaya nggak terputus. Jadi ada aliran. Ya. Nah, waktu tadi pagi saya lihat ini kok daunnya kuning, sebelahnya ada pohon belimbing, buah belimbing kuning. Terus saya pikir, berarti kembali lagi yang gambar tadi. Nah, berarti ini ada air yang dari sini ini terus itu selain mengalir ke ranting terus ke buah, juga mengalir ke daun. Berarti Bapak Ibu, berapa banyaknya air yang masuk di dalam buah maupun di dalam ini, berarti perlu 2 kali lipat. Betul enggak? Betul enggak? Supaya daunnya itu tetap hijau dan tetap berbuah, buahnya tetap hijau. Berarti perlu aliran-aliran air yang hidup itu perlu double. Nah, Bapak Ibu, kita diminta Tuhan itu untuk berbuah. Yang sudah ya pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, ya pelayan mimbar yang membawa firman, ya siapapun PKS, kita ini mesti berbuah, diminta berbuah. Ya, berarti kita mesti punya air hidup yang double, yang lebih banyak. Bukan hanya air saja, air hidup biasa. Bukan, perlu yang double, perlu maksimal. Oleh karena itu perlunya kita berdoa. Kita perlu tambah doa. Kita perlu kuasa Roh Kudus supaya kita bisa ya buahnya nggak kuning dan tidak jatuh, daunnya tetap hijau dan tidak jatuh. Perlu Mbak PKS, semua pelayan Tuhan termasuk saya, perlu double pendalaman firman Tuhan, perlu double ya. Terus doa, kita perlu benar di komsel, perlu kita komsel. Mari Bapak Ibu yang melayani pekerjaan Tuhan, mari ikut komsel. Itu perlu, karena ini double. Kita mesti berbuah dan daunnya itu harus tetap hijau. Seperti ini Bapak Ibu. Ini supaya tetap hijau, ini harus nyambung. Sekali lagi harus nempel. Selalu ada aliran-aliran ini, selalu ada.
Kalau alirannya itu mampet, berarti rantingnya kering, daunnya sudah mulai layu. Kalau musim kemarau kita lihat banyak pohon-pohon yang kering. Karena apa? Airnya nggak ada. Kita orang percaya perlu air hidup dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sendiri yang punya air hidup itu. Tadi kita baca, kalau kamu haus, minum daripadaku, minta padaku. Mari Bapak Ibu semua, doa pagi, perlu doa pagi, karena kita perlu yang double. Kalau pelayan Tuhan mesti komsel, apalagi PKS-nya itu harus double, benar, perlu benar-benar itu. Jangan asal-asalan, oh saya jadi ke PKS sudah secukupnya aja begini, sudah ibadah tok pagi cukup, sudah hari Minggu cukup, udah, jangan. Bapak Ibu, saya di kantor, puji Tuhan, di kantor saya di Kelapa Gading, saya dipercaya untuk memimpin persekutuan doa. Saya memimpin persekutuan doa Bapak Ibu, karena yang punya minta Pak Sulis pimpin persekutuan doa, karena yang punya sadar bahwa karyawannya yang Kristen perlu setiap bulan ada memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Perlu ada hubungan terjalin, ya, tinggal di dalam Tuhan. Dia sadar benar. Kami setiap bulan ada. Nanti tanggal 28 ini ada. Jadi ada berdoa, ada pujian, ada renungan firman, ada doa syafaatnya. Bapak Ibu, saya sebagai yang memimpin koordinator di persekutuan doa, saya mesti ikut konsel. Saya ikut konsel setiap bulan, walaupun setiap bulan satu kali ada di konsel kami berdua dengan PKS-nya Pak Yakobus, kami tetap ada. Walaupun saya pulang dari kantor sampai rumah jam 7, terus setengah 8 sudah konsel, saya tetap ikut konsel. Walaupun online, tetap ikut. Karena apa? Saya sadar saya perlu yang double, yang lebih. Ya Bapak Ibu ya, sadari itu. Terus saya jalan tadi, saya ngomong sama Bu Susi, di pinggir jalan tol itu daunnya pada hijau semua. Coba Bapak, yang pohon tidak ada buahnya, daunnya itu selalu hijau. Musim kering pun juga hijau. Karena apa? Dia hanya aliran-aliran di air mineralnya itu, dan airnya itu hanya untuk daun dan ranting, tidak untuk buah. Buah itu lebih banyak memakan air dan mineral-mineralnya daripada daun. Itu yang penting, benar Bapak Ibu. Mari sekali lagi, Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Ya, kita mesti tempel, jangan lepas. Mari, jangan lepas. Ya. Nah, terus berikutnya. Nah, ini ada gambar lagi. Bapak Ibu, di sini adalah pokok anggur, pokok pohon yang besar. Ini adalah rantingnya. Ini daun-daunnya. Kebetulan temanya sama, Yohanes 15 ayat 1 sampai 17. Ya. Di sini ada gambar ini. Ini gambar tangan. Ranting itu selalu melekat, berpegang tangan. Bukan Tuhan yang begini, tapi kita mesti merangkul. Kita mesti harus lebih dekat lagi, Bapak Ibu. Ya, ini gambar tangan ini. Ini inspirasi buat kita. Bagaimana ranting itu perlu ya melekat, tinggal sama pokoknya.
Kita perlu sekali lagi tinggal di dalam Kristus, dalam Yesus. Di sini ada tugas-tugasnya. Tugas daripada kita itu tetap tinggal, harus tetap connect ya kepada pokok anggurnya, dan terus melalui doa, terus melalui belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, terus ya kita ikut fellowship komsel, ikut ibadah, ya. Terus di sini kita masih taat, mentaati firman Tuhan. Kalau di dalam Alkitab berkata jangan korupsi, kita tidak boleh korupsi. Pak, ayatnya mana? Ada. Saya belum pernah, saya sudah pernah baca itu. Ada, jangan korupsi, ada. Kita yang karyawan jangan korupsi. Yang dipinjemin mobil, dikasih motor, dipinjemin motor untuk apa? Untuk bensinnya, BBM-nya jangan nilep. Tahu nilep? Ya. Diisi 5 liter, ya, ngomongnya hanya 2 liter, nggak boleh, selalu ada bon. Ya, itu di sini kita harus taat kepada firman Tuhan. Itu tugas kita. Sedang tugas daripada Yesus, Tuhan Yesus sendiri adalah membuat kita bertumbuh. Tuhan Yesus yang membuat kita bertumbuh melalui air hidupnya, melalui kuasa Roh Kudusnya, melalui firman-Nya. Itu Tuhan yang bikin kita. Oleh karena itu kita perlu kalau kita mau berbuah, kalau misal kita mau banyak yang ikut, mari kita mesti nempel. Semua tim di Komsel termasuk PKS yang harus nempel sama Yesus dengan doa. Ya, ini terus Tuhan Yesus memberi kekuatan melalui kuasa Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus ya membuat kita berbuah di dalam Roh. Itu. Terus berikutnya yang kedua. Tinggal di dalam Tuhan itu artinya terhubung, terkoneksi, selalu ada supply. Tadi pohon tadi yang ada daunnya tadi selalu ada aliran air dari akar, dari tanah masuk ke akar, ya, terus masuk ke daun maupun ke ranting. Selalu ada supply, selalu ada aliran air dari pokok anggur ke ranting-rantingnya. Itu selalu. Kalau kita dekat sama Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan selalu supply. Amin. Tuhan selalu supply kita. Supply damai sejahtera, supply hikmat, supply pemulihan, supply musisat, supply kesembuhan. Mau ngalamin kesembuhan? Ayo terhubung sama Tuhan. Ayo terhubung sama Tuhan. Kita harus terhubung, terkoneksi selalu, karena selalu ada supply. Selalu ada supply, Bapak Ibu. Nggak ada supply, selalu ada. Kecuali kalau kita putus dengan pokok anggur, berarti kita sudah jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu, saya saksikan ya. Saya bulan April ini usia 73. Kalau saya ketemu sama teman-teman di kantor, ngobrol pas istirahat, Pak, Bapak usianya berapa? Saya usia 73.
Itu orang tua saya. Bapak itu berarti orang tua saya. Saya itu anak bapak. Bapak saya, Pak, sudah pensiun, Pak. Tapi bapak masih kerja. Berarti Tuhan itu selalu mensuplai kekuatan buat saya, selalu mensuplai hikmat buat saya. Bapak Ibu, bikin PowerPoint ini gak gampang. Nyari data-data itu gak gampang, Bapak Ibu. Cari di Google dulu, nanti lama banget. Saya nyari gambar tadi itu 2 supaya jelas ya apa yang mesti saya sampaikan di tempat ini. Itu hampir 1 minggu itu nyari. Kok susah aja. Sampai saya tulis gimana kalau akar, pohon dan ranting. Nggak ketemu 1 minggu, Pak. Jadi Tuhan selalu suplai saya hikmat. Waktu ngobrol-ngobrol sama teman di kantor, saya tahu Bapak pernah di total, pernah. Tahun berapa, Pak? Dari 82 sampai 95. Nah, Pak, saya belum lahir. Bapak sudah kerja di total. Saya belum ada, Pak. Jadi Bapak Ibu, ya, Tuhan memberkati saya, puji Tuhan. Saya nggak menyombongkan diri. Saya nggak menyombongkan diri, Bapak Ibu. Karena apa? Mari kita nempel sama Tuhan, terhubung sama Tuhan. Kalau kita terhubung sama Tuhan, pasti pohonnya itu akan berbuah. Pohonnya itu ya akan tahan lama. Dari kecil sampai besar, bertumbuh terus. Yang percaya lagi, Pak, saya saksikan ini benar, ini puji Tuhan benar buat saya. Kami ada proyek baru di Semarang. Nah, karena sekarang mobil Cina banyak masuk. Ini mobil Cina mereknya lain lagi, GWM, merek mobil Cina GWM, buka di Semarang. Yang punya bilang, Pak Sulis, sebelum proyek mulai, lebih baik Bapak datang ke proyek sana. Loh, Pak, loh kan nanti Bapak doain. Loh, kok saya toh, Pak? Nanti kan mereka pada selamatan. Mereka biar selamatan, tapi Bapak doain dulu. Pak, saya terpaksa mesti ke Semarang, Pak. Saya ke Semarang hanya saat saya datang, berangkat pagi, nginep semalam, besok pulang lagi. Di sana, puji Tuhan, saya sudah sampaikan sama timnya yang di lapangan, Pak, besok pagi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Nah, waktu itu jam 8:30 kita udah pada datang semua, nah, termasuk yang punya, Pak, datang di situ. Dan mereka tidak nyangka betul. Waktu kita kumpul 8 atau 9 orang, Pak, mari kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Saya dengan kepercayaan saya, tapi mari Pak, kita bergandengan tangan. Saya minta mereka bergandengan tangan satu dengan yang lain. Saya doa. Tuhan, terima kasih. Kami bersatu, kami bergandengan tangan, berarti kami bersatu hati, kami satu visi, kami satu tujuan. Proyek ini harus berjalan dengan lancar dan tidak ada kecelakaan. Bapak Ibu, kita perlu nempel, selalu ada supply. Rumah tangga kita, Bapak Ibu, perlu seperti kemarin yang disampaikan oleh Bapak Pak Jaliana. Suami istri perlu doa. Suami istri perlu ikut konsel.
Sekali lagi, yang melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, perlu kita ikut konser. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi terhubung itu terkoneksi, itu selalu ada supply. Selalu ada supply damai sejahtera. Hidup kita suami istri damai sejahtera. Walaupun memang ada ya kerikil-kerikil kecil ada, tapi tetap kita ada damai sejahtera yang bisa ya makin lama. Kalau kita ada kerikil kecil, makin lama makin sayang. Antara suami istri makin sayang ya. Jadi selalu ada mukjizat, selalu ada kesembuhan kalau kita nempel. Saya pernah saksikan di sini Pak mengenai Cidang, udah ya. Kami udah hampir tahun ketiga. Kami berdua datang ke rumah Cidang. Cidang itu adalah WL-nya Umas dulu waktu dia sehat. Dia jadi WL, dia ikut WL ke mana, Purwokerto, terus ke Solo, Klaten pernah. Tapi Cidang kena stroke. Dia tidak bisa jalan, dia tidak bisa ngomong. Ngomongnya pelo. Pertama kali saya datang ke rumahnya, komunikasinya hanya dia ngomongnya agak susah. Dan dia duduk terus dan tidur. Bapak Ibu, inilah tugas kami berdua. Kami selalu adakan perjamuan kudus di minggu pertama. Selalu ada, setiap bulan ada. Selalu ada. Di dalam situ kami bukan hanya langsung perjamuan kudus, tidak. Kami berdua, kami komsel dulu. Perlunya kami ini terhubung sama Tuhan. Bahwa di dalam perjamuan kudus itu ada kuasa. Itu mesti kita dalami benar. Kita akui benar, di dalam perjamuan kudus selalu ada kuasa. Kuasa bilur-bilur Yesus pasti menyembuhkan, pasti memulihkan. Puji Tuhan Pak Ibu, sekarang Cidang sudah bisa ngomong, sudah bisa jalan. Sekarang puji Tuhan sudah bisa ikut ibadah Umas sampai tahun ketiga. Karena apa? Di dalam komsel ini kita terhubung sama Tuhan. Jadi Tuhan suplai. Dia suplai kekuatan, suplai kesembuhan kepada Cidang. Kami ini hanya alatnya. Kami ngomong sama Cidang, kami berdua, Cidang kami ini hanya alat. Cidang yang mesti berdoa benar-benar, punya perkataan positif. Dia selalu berkata, saya selalu, Ibu Susi sama kami berdua selalu berkatakan, kaki saya sembuh, kaki saya sembuh, saya bisa ngomong, saya bisa bicara. Saya selalu katakan, bangun tidur jangan ngeluh. Kalau bangun tidur jangan ngeluh, Cidang. Mari katakan positif, 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 positif. Puji Tuhan Pak, sembuh sekarang. Jadi kalau kita connect, Cidang selalu connect. Jadi setiap pagi dia dengar renungan yang Ibu Susi kirim maupun renungan dari gereja lain. Dia dengar terus. Jadi selalu terkoneksi, terlalu terhubung sehingga terjadi mukjizat. Mau di kita, Bapak Ibu yang saat ini ada masalah, Bapak Ibu mau dipulihkan, mau disembuhkan, mau dipulihkan, mau disembuhkan, meraya mengalami mukjizat, mau terkonek sama Tuhan. Selalu suplai, selalu memberi. Ya, ini di dalam kehidupan sehari-hari yang saya sampaikan Bapak Ibu. Terus di dalam Alkitab kita baca di Yosua 10 ayat 12 sampai 14. Yosua 10 ayat 12 sampai 14. Ya, Bapak Ibu bisa baca. Ya, di sini
Saya hanya baca yang ini nih, yang pertama ini. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa Israel itu membalas dendamnya kepada musuhnya. Bangsa Israel menang. Ya, bukankah hal ini tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Mukjizat terjadi di dalam peperangan Yosua pada orang Amori. Hanya berkata, dia berteriak, dia berdoa sama Tuhan. Matahari berhenti, bulan tidak bersinar. Terjadi, Bapak Ibu. Mau seperti kita seperti itu. Alami. Pagi hari ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Alami mukjizat, Bapak Ibu. Kalau ada masalah keuangan, masalah pekerjaan, alami. Pasti ada aliran-aliran suplai dari Tuhan. Suplai kesembuhan, suplai mukjizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saya undang tim musik untuk maju ke depan. Dan BR Singer bantu saya. Kita memuji Tuhan terhubung. Bu Tele, tolong bantu saya, suara saya rendah.
Ibu, kita renungkan benar perkataan-perkataan dari lagu ini. Mari kita melekat sama Tuhan. Kalau kita melekat, kita selalu terhubung. Kalau kita selalu terkoneksi sama pokok anggur yang benar, akan mengalir air hidup di dalam kita. Kita selalu mempunyai area-area hidup yang Tuhan selalu suplai di dalam kehidupan kita. Kalau kita terhubung, terkoneksi sama Tuhan, akan ada suplai. Akan ada suplai. Bapak Ibu, suplai. Selalu ada pemberian. Ada berkat. Yang sakit jadi sembuh, yang lemah jadi kuat, yang ada masalah di dalam rumah tangga Tuhan pulihkan, yang ada masalah di dalam pekerjaan Tuhan buka jalan. Oleh karena itu mari, firman Tuhan adalah dasar hidup kami semua. Firman Tuhan yang disampaikan pagi hari. Mari Bapak Ibu imani firman Tuhan ini. Biarlah kita terhubung terus, terkoneksi terus, melekat terus sama Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan kita. Kita tidak akan kering. Kita tetap berbuah. Kita tetap berbuah. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku terhubung dengan
tidak dengan hati yang haus dan lapar. Karena rutinitas kami datang dalam ibadah, aliran-aliran itu, air yang hidup itu tidak akan keluar dari kami, tidak akan mengalir bagi kami. Kami mau Bapa, jadikan kami setiap yang ada di ruangan ini lapar dan haus akan Engkau selama hidup kami sampai menutup mata kami. Lapar dan haus akan Engkau lebih dari segala-galanya. Kami rindu ya Allahku, air yang hidup itu selalu mengalir bagi kami, dan kami semua di tempat ini boleh menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kami berada. Keluarga kami, keluarga besar kami, di dunia kerja kami, usaha kami, orang boleh melihat ada satu aliran-aliran air yang hidup yang keluar dari hidup kami. Orang-orang diberkati melalui komunikasi dengan setiap kami yang ada di ruangan ini. Mereka merasakan betapa ada kuasa Allah di dalam hidup kami, betapa Allah hadir dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Memberkati hamba-Mu Bapak Suri sampai sudah menyampaikan kebenaran ini, mengingatkan kami supaya kami selalu punya hati yang haus, hati yang haus dan melaporkan kebenaran-Mu, yang tidak haus dan lapar. Tidak akan pernah ada aliran-aliran yang hidup itu, tetapi biar itu menjadi milik kepunyaan kami. Hati kami melekat kepadamu. Engkau akan mensuplaikan kepada kami energi yang dari surga, menjadi kekuatan abadi bagi kami, kekuatan sejati bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu dengan hikmat yang lebih dalam lagi, kepekaan yang lebih dalam lagi, menyampaikan kebenaran-Mu menjadi berkat bagi jemaat di mana yang dilayani. Berkati kesehatannya Bapa, memberkati apapun yang dikerjakan di rumah tangga, di pernikahan, di pekerjaan, di kantor. Tuhan berkati dia menjadi berkat inspirasi di kantor. Terima kasih karena usia adalah sebuah angka, tapi usia Tuhan di hadapan itu semua tidak ada arti. Tetapi biarlah kami dengan usia kami semakin meningkat, kami semakin menjadi bijaksana untuk sesama kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Apapun yang kami perbuat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapak. Berkati setiap jemaat yang sudah mendengar kebenaran-Mu, pulang mempunyai kesegaran di dalam jiwa dan pikiran yang baru di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pada siang hari ini. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan semua kami katakan amin. Oke, shalom. Sangat memberkati sekali ya, tinggal di dalam Tuhan. Gimana kita harus melekat, terkoneksi, terhubung sama Tuhan. Kalau enggak, hati kita, hidup kita akan kering dan mati. Luar biasa. Terima kasih untuk Bapak PDM Solistiono. Terima kasih Pak, sangat memberkati sekali. Oke. Kami segenap keluarga Citra Family Suparno Sutra mengucapkan, mungkin ada jemaat baru yang baru hadir di hari ini. Oke. Masih jemaat Tuhan yang setia di tempat ini. Oke. Ayat firman Tuhan untuk Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sharing sedikit, jadi persembahan itu nggak hanya selalu materi. Kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan itu yang lebih baik, bukan hanya materi. Jadi nggak hanya kegiatan rohani yang kita lakukan setiap minggu, tapi itu bisa kita juga lakukan kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita mencerminkan apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita, dan kita bisa berdampak bagi lingkungan atau bagi siapapun orang yang di sekitar kita. Amin. Intinya kita bisa berdampak. Amin. Okay. Persembahan 2 kali ya Pak ya? Yes. Persembahan masih 2 kali sampai akhir bulan. Yang persembahan kedua untuk perpanjangan sewa gedung di tempat ini. Persembahan juga bisa melalui QRIS atau transfer BCA rekening GBI Citra 1. Oke, saya akan berdoa untuk persembahan. Bapak, terima kasih. Hari ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur Tuhan. Atas sepanjang minggu ini kami boleh tetap diberi kesempatan Tuhan boleh datang beribadah di tempat ini Tuhan. Kami mau memberi Tuhan persembahan kami dengan sukarela, dengan kerelaan hati kami Tuhan. Kami yakin dan sadar apa yang kami dapat sepanjang seminggu ini Tuhan, semua berkat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memberi dengan penuh sukacita Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan lihat pengumuman sepekan. Oke. Masih tema yang sama, tinggal di dalam Tuhan. Yang akan pembicaranya Ibu Gembala, Bu Rahel Aris. Minggu depan masih tetap di tempat ini jam 9, tidak berubah. Lalu ada Aero Kids. Ya, Aero Kids itu di tempat ini jam 11 untuk usia 6 bulan sampai 12 tahun. Lalu ada Teens Community juga sama di tempat ini jam 11 untuk 13 tahun sampai 18 tahun ya. Oke. Ada lagi? Oke, ini yang paling keren nih. Dukung dan lariskan ya. Sampai akhir bulan ya. Seminggu lagi ya. Kerupuk oven. Ini nggak pakai minyak, gorengnya jadi sehat. Tapi jangan banyak-banyak juga nanti batuk. Oke. Ada komsel juga ya. Oke, ini nomor sekretariat kita di 08222 1122 327. Lalu ada medsos kita IG GBI Citra FM _D_SS. Lalu ada YouTube kita GBI Citra Family Sebatu Sutra. Lalu untuk pendaftaran komsel ya Pak ya, bisa bagi yang berminat ingin komsel bisa mendaftar dulu di sekretariat nomor sekretariat. Oke, ada lagi, see you next Sunday. Oke Pak, saya tutup dalam doa. Bapak, terima kasih kami hari ini Tuhan boleh datang di tempat ini, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya ini bukan kebetulan Tuhan. Kami masih dikasih kesempatan Tuhan boleh tetap datang melayani-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami di luar sana Tuhan ini. Mungkin Tuhan tidak punya tempat ibadah Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami ingin berdoa untuk mereka Tuhan. Engkau sertai mereka Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk saudara kami yang mungkin belum hadir pada minggu ini Tuhan. Engkau sertai juga Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kami juga tidak tahu apa yang mereka alami setiap hari Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan
turut campur dan serta untuk menyertai kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih. Kami bawa juga Tuhan negara kami Indonesia, Tuhan yang tercinta Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau akan turut serta dalam penyertaan-Mu dalam negara ini Tuhan. Engkau pimpin dan tuntun para pemimpin-Mu Tuhan, dari yang teratas hingga yang terbawah Tuhan, agar apapun kebijakan apapun yang mereka buat Tuhan, semuanya sudah melalui kuasa-Mu Tuhan, sudah melalui rancangan-Mu Tuhan. Biar segala rencana yang indah, yang baik untuk negeri ini Engkau yang buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang Tuhan ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menerima berkat dari hamba-Mu. Kami undang seluruh Bapak Ibu Saudara-saudara semua untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan telah menjelaskan, menegaskan kepada setiap kita bahwa apabila kita hidup intim melekat kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan pemulihan Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Karenanya dengan iman yang sungguh-sungguh kita mau angkat pujian ini kepada Tuhan. Kita mau katakan kuasa-Mu terlebih besar dari segalanya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kata tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari jemaat saja dengan iman sungguh-sungguh katakan di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Kau lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami. Kau lebih besar dari segala pergumulan kami, sakit penyakit kami. Kami percaya tidak pernah terlambat tangan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami angkat iman kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh melihat kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kami nyatakan Engkau terlebih besar Tuhan. Janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup, takkan pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita katakan di hadapan Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya tidak akan pernah terlambat dengan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oh, Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang selalu melihat segala kebutuhan kami, segala sesuatu yang kami alami terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kami. Karenanya Tuhan, pada siang hari ini kami datang berserah sepenuhnya kepada-Mu, karena kami tahu Tuhan punya rancangan yang indah, rancangan yang baik, rancangan mulia di dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan di dalam kehidupan kami. Rancangan Tuhan selalu mendatangkan masa depan yang penuh pengharapan di dalam kehidupan kami.
janji Tuhan untuk selalu menyertai kami, sehingga hidup kami boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan yang hari ini kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Gembala Agung kita, dan kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu jika kau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati kau pada waktu masuk, diberkati kau pada waktu keluar. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turun memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pelayananmu, memberkati pekerjaanmu. Apapun yang kau lakukan, kerjakan dengan roh takut akan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima segala berkat ini dengan penuh ucapan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih.